Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, anak-anakku. Ini adalah video yang kedua. Kita masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita melanjutkan video yang kemarin. Sekarang akan kita jelaskan terkait dengan kelompok Monera dan Protista. Sebelum mulai, seperti biasa, saya menyarankan agar anak-anakku selalu membaca buku, karena membaca buku dapat meningkatkan pemahaman kalian dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku, klasifikasi makhluk hidup, cabang ilmu yang mempelajarinya adalah taksonomi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalau anak-anakku sedang belajar ini berarti sedang belajar taksonomi. Ilmunya namanya taksonomi. Seperti yang kemarin dijelaskan bahwa yang pertama mempelajari, meneliti tentang klasifikasi adalah Carolus Linnaeus, yang pada awalnya Carolus Linnaeus ini hanya membagi dua kelompok besar saja, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Jadi dunia tumbuhan dan dunia hewan. Kita ingat kemarin itu nama-nama pengklasifikasiannya mulai dari yang paling tinggi, yang paling banyak anggotanya, yaitu kingdom atau regnum. Kemudian di bawahnya ada divisio atau phylum. Artinya kingdom dibagi menjadi bagian-bagian kelompok-kelompok yang lebih kecil, di bawahnya divisio atau phylum. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas, kemudian ada ordo, kemudian ada familia, kemudian ada genus, dan berikutnya adalah spesies. Dalam buku ini anak-anak, dan kebanyakan buku hanya membagi 5 kingdom, karena perkembangan daripada taksonomi ini dari mulai 2 kingdom, 3, 4, 5, sampai 6, itu ada yang membuat pengklasifikasian seperti itu. Dalam buku ini menjadi 5 kingdom. Kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, kita akan mempelajari 5 kingdom ini di buku yang ini. Baik, kita mulai dari yang pertama dan kedua, yaitu kingdom Monera dan kingdom Protista. Apa perbedaannya? Kingdom Monera dan kingdom Protista ini sebenarnya mirip-mirip dan dekat-dekat, karena kedua-duanya sebagian besar anggotanya adalah makhluk hidup bersel satu, kecil-kecil, jadi melihatnya juga harus menggunakan mikroskop. Nah, nanti tentang mikroskop akan kita siapkan sendiri videonya. Yang menjadi perbedaan utama, kenapa ini dibedakan jadi kingdom Monera dan Protista, yaitu adalah pada bagian inti selnya. Kalau Monera inti selnya prokariotik, kalau Protista inti selnya eukariotik. Artinya apa ini? Kalau prokariotik inti selnya itu tidak memiliki membran, tidak ada membran inti sel ya. Kalau Protista inti selnya eukariotik, artinya inti selnya sudah memiliki membran. Kemudian Monera bersel satu, uniselular. Kalau Protista ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, uniselular atau multiselular. Monera berkembang biak membelah diri, aseksual. Sebenarnya juga yang seksualnya. Protista membelah diri, aseksual dan seksual. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran. Jadi prokariotik sel yang tidak memiliki membran. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran, inti, ya. Dasarnya adalah intinya, ya. Pada bagian intinya. Untuk terjadi pemisahan antara inti sel, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dengan sitoplasma.
Sekarang kita pelajari yang pertama yaitu Monera terlebih dahulu. Pada bagian Monera ini, yang termasuk Monera adalah bakteri dan alga hijau, alga biru, maaf ya, alga biru, atau ada yang menyebutnya adalah alga hijau biru. Seperti diketahui bahwa manusia itu hidup bersama dengan bakteri. Di baju yang kita pakai, tangan, benda-benda yang kita pegang itu banyak sekali bakteri. Nah, ini nggak bisa dilihat, berarti harus menggunakan mikroskop. Ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Apa betul ada bakteri yang menguntungkan? Betul. Nah, ini sebagai contoh gambar bakteri seperti ini nih yang ada di buku kalian. Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Anak-anak pasti tahu ya penyakit TBC itu apa. Ada bakteri E. coli. Bakteri ini hidup di usus manusia. Bagaimana menguntungkannya? Ya, bakteri ini menguntungkan karena dia membantu proses pembusukan makanan. Kalau tidak ada bakteri ini, makanan kita akan berada di dalam usus, dalam perut, itu lama. Hingga 3 hari, mungkin 1 minggu. Nah, berkat adanya bakteri ini, maka pembusukannya menjadi lebih cepat. Dalam 1 hari sudah selesai dan kita buang kembali. Berikutnya, keuntungan yang berikutnya adalah dapat memproduksi vitamin K. Seperti kita ketahui, vitamin K dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, merugikannya adalah bila mana bakteri ini berlebihan, ada jenis-jenis bakteri E. coli yang bisa menimbulkan diare. Jadi dengan demikian bakteri ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ini beberapa contoh nama-nama bakteri dan fungsinya. Yang pertama, Lactobacillus casei. Bakteri ini berfungsi dalam pembuatan keju dan yogurt. Nah, berarti ketika kita makan keju, kita makan yogurt, di situ ada peran bakteri. Berarti bakteri ini menguntungkan. Yang kedua, Rhizobium leguminosum. Bakteri ini berfungsi untuk mengikat nitrogen dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan yang biasanya digunakan dalam pembuatan tempe juga. Berarti bakteri ini juga menguntungkan. Berikutnya ada Azotobacter chlorococcum. Bakteri ini berfungsi mengikat nitrogen dan hidup secara bebas. Nah, biasanya di tanah ya. Bakteri Nitrococcus dan Nitromonas. Bakteri ini berfungsi menyuburkan tanah dengan proses nitrifikasi, sama seperti yang di atasnya, mampu mengikat nitrogen. 5. Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini berfungsi dalam pembuatan suplemen produk susu. Yang keenam, Escherichia coli berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar yang tadi dijelaskan. Acetobacter psillinum, bakteri yang berfungsi dalam pembuatan nata de coco. Pernah makan nata de coco ya? Berarti di situ ada peran bakteri dalam pembuatannya. Lactobacillus bulgarius dan seterusnya. Dilihat dari macam-macam bentuknya, bakteri ada yang berbentuk bulat, nanti diberi nama coccus atau cocci. Ada yang satu, kalau 2 Diplococcus, Diplococci ya. Nah, ini berbentuk formasi. Ada Staphylococcus, Streptococcus, Sarcina dan Tetrad. Ada yang berbentuk seperti batang ini disebut Bacillus. Sehingga namanya nanti di belakangnya nama bakteri itu adalah Bacillus. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk koma, namanya nanti belakangnya koma. Ada yang berbentuk helix, spiral, dan lain sebagainya. Jadi bakteri itu bentuknya berbeda-beda. Nanti kalian akan pelajari di sekolah lebih lanjut lagi.
Selain menguntungkan, ada bakteri yang merugikan. Yang pertama Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Kemudian Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. Kemudian Neisseria meningitidis, penyebab penyakit meningitis. Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Mycobacterium lepra, penyebab penyakit lepra. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Dan bakteri pembusukan. Nah, bakteri-bakteri ini tentu merugikan manusia. Yang paling umum kita ketahui adalah bakteri pembusukan. Makanan yang baru disimpan di meja beberapa jam sudah membusuk. Apalagi 1 hari, pasti membusuk. Sampah membusuk. Ada menguntungkan, ada merugikan. Kalau sampah tidak dibusukkan, bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya, menurut kamu, kira-kira apa akibatnya jika di bumi tidak ada bakteri? Nah, kira-kira apa itu? PR ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua adalah alga biru atau ganggang hijau biru yang masih termasuk dalam anggota dari kelompok Monera, Kingdom Monera. Fakta-fakta terhadap ganggang biru ini, yang pertama makhluk hidupnya ini perintis. Dia bisa hidup di tempat-tempat yang makhluk hidup lain tidak bisa hidup. Ada yang bisa hidup di daerah yang sangat panas sampai mencapai 80 derajat. Itu ganggang hijau, ganggang biru maksudnya itu bisa hidup. Ada yang selnya tunggal, ada yang selnya banyak, ada yang sendiri, ada yang berkoloni cara hidupnya. Memiliki klorofil karotenoid yang menyebabkan warnanya biru hijau. Pada umumnya dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut fiksasi. Nitrogen N2 menjadi NH3 amonia. Contohnya adalah Anabaena, Nostoc, dan Glioxapsa. Ini contoh daripada ganggang biru. Beberapa bersimbiosis dengan lumut kerak dan tumbuhan lain. Jadi dia bisa bersimbiosis. Apakah dia mengikat nitrogen atau tidak? Ada yang bersimbiosis seperti itu. Nah, yang paling penting adalah prokariotik. Inti selnya tidak memiliki membran. Nah, ini sehingga dikelompokkan ke dalam Monera, Kingdom Monera. Nah, ini contoh-contoh daripada ganggang biru, atau ada yang menyebutnya ganggang hijau biru. Ada Crococcus, Glioxapsa, Oscillatoria, Tolipatric, Merysopedia, dan Gliotima. Selanjutnya adalah Kingdom Protista. Nah, yang tadi sudah disampaikan bahwa Kingdom Protista ini ciri-cirinya yang paling penting di sini harus kalian pahami adalah bersifat eukaryotik. Artinya memiliki membran inti. Bagian intinya ada membrannya. Dia bisa hidup uniseluler atau multiseluler. Reproduksinya secara seksual dan bisa juga secara aseksual. Protista mirip hewan. Kita bagi lagi nih. Protista. Ada yang protista mirip hewan. Atau kita sebut dengan protozoa. Ada 4. Yang pertama filum Rhizopoda. Bergerak dengan pseudopodia kaki semu di permukaannya. Contohnya adalah amuba, radiolaria, dan arsela. Nah, ini contoh amuba. Ini kakinya ini bisa membentuk kaki atau disebut dengan kaki semu. Bergerak dengan kaki semu. Yang kedua adalah filum flagellata yang bergerak dengan flagel. Flagel itu satu alat gerak seperti cambuk, bulu cambuk yang ini ya, seperti bulu cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma dan Euglena. Ini yang paling terkenal pada filum flagellata adalah Euglena. Berikutnya adalah filum Ciliata yang bergerak dengan ribuan silia atau rambut getah. Jadi kalau dilihat dari pembagiannya, ini dilihat dari alat geraknya ya.
Contoh pada filum ciliata adalah Balantidium poli, Paramecium, dan Stentor. Ini yang ada di gambar adalah Balantidium dan Paramecium. Kita lihat di sini, di sepanjang tubuhnya itu banyak ribuan alat gerak atau rambut getar, sehingga masuk dalam ciliata. Yang berikutnya filum Sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum tidak ada alat geraknya dan dia hidup di nyamuk malaria, sehingga bisa menimbulkan penyakit malaria jika nyamuk itu menggigit manusia. Ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Berikutnya adalah protista mirip tumbuhan. Chlorophyta atau ganggang hijau. Kita bagi lagi protista yang mirip tumbuhan. Contohnya adalah ganggang ya. Nah, yang ini beneran ganggang. Kalau yang tadi seperti ganggang saja sih. Yang pertama, Chlorophyta atau ganggang hijau karena memiliki klorofil A, B sebagai sumber makanan. Yang kedua, Chrysophyta atau alga keemasan. Ganggang nama lain alga ya. Pigmen xanthophyll, karoten sebagai bahan dasar pembuatan kaca dan penyaring. Berikutnya adalah Rhodophyta atau alga merah. Memiliki pigmen phycobilin, bahan membuat sampo, bahan makanan juga. Yang berikutnya adalah Phaeophyta atau alga coklat untuk pembuatan es krim, pembuatan pil, dan pembuatan pasta gigi. Nah, itu adalah dua kingdom, Monera dan Protista. Sampai di situ anak-anak, terima kasih, sampai jumpa nanti di bagian berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.